Sarah kemarin membuat soal-soal itu karena pada dasarnya supply chain itu merupakan konsep, gitu ya, konsep lebih ke teori. Jadi ketika kamu baca, kamu akan lebih paham, begitu. Nah, berikutnya masih terkait supply chain, ya, rantai pasokan. Kita tahu rantai pasokan itu mulainya dari yang pertama supplier, kemudian ada manufaktur, kemudian ada distributor, wholesale, retailer, kemudian sampai ke konsumen. Itu merupakan satu rantai pasokan, gitu ya, cukup panjang. Dan suppliernya sendiri saja tidak cuma satu biasanya. Supplier untuk bahan baku, supplier untuk bahan pembantu, supplier untuk ini dan itu, gitu ya. Sampai supplier untuk packagingnya pun kadang-kadang ada. Nah, di sini ketika kita persempit membahas tentang supplier, gitu. Misalkan nih kita merupakan pabrik yang baru saja berdiri, kemudian hendak mencari supplier untuk benang, katakanlah gitu. Maka kita akan mencari nih pabrik yang menghasilkan benang itu banyak. Mereka semua bisa supply ke pabrik kita, gitu ya. Kita mau bikin kain. Nah, kemudian supplier mana yang harus kita pilih, gitu. Misalkan ada 3 kandidat supplier yang akan kita pertimbangkan untuk kita pilih. Gitu. Mana yang harus kita pilih? Gitu. Kadang-kadang itu merupakan sebuah pekerjaan yang susah karena masing-masing supplier itu punya plus minusnya sendiri-sendiri. Supplier A bagus di bidang ini, di harga misalkan, tapi jelek di kualitas pelayanan. Supplier B itu bagus di kualitas produk, tapi harganya mahal. Supplier C itu dia kalau kirim tepat waktu, tapi dari segi harganya agak mahal sih gitu. Maka kita bingung mana yang harus kita pilih gitu. Nah, ini analitik hierarki proses atau yang dikenal dengan AHP itu nanti bisa membantu kita untuk menentukan mana sih supplier yang mau kita pilih sesuai dengan kriteria yang sudah kita berikan gitu. Selain supplier, kita juga bisa untuk menentukan misalkan lokasi gudang. Kita punya beberapa kandidat lokasi gudang yang sama-sama menarik menurut kita, tapi kita bingung, kita cuma mau pilih satu nih. Kita mau pilih satu, kira-kira bagus di mana? Gitu. Atau memilih jasa transportasi, itu juga bisa. Intinya, dari beberapa pilihan yang dilakukan pada tahap rantai pasokan, itu bisa kita lakukan menggunakan AHP ini. Nah, sebetulnya selain AHP juga kalian sudah belajar nih di PMO. Ketika membahas tentang lokasi, memilih lokasi, itu kalian diberikan beberapa opsi ya. Metode untuk memilih lokasi ada 3. Nah, salah satunya adalah vector rating method. Vector rating method kita akan memilih lokasi berdasarkan beberapa kriteria yang sudah kita tentukan, kemudian kita nilai. Kita nilai, kita kasih bobot. Nah, nilai yang tertinggi adalah itu yang kita pilih. Nah, pada dasarnya intinya AHP mirip, gitu. Tetapi AHP lebih bisa untuk mempertimbangkan lebih banyak alternatif, gitu ya, lebih mudah. Dan dia juga bisa untuk mengetes konsistensi kita, memasukkan dari sisi kualitatifnya, gitu. Makanya selain factor rating method, kita akan belajar tentang AHP. Nah, AHP itu seperti apa? AHP pertama kali dikembangkan oleh Saati, Thomas L. Saati. Ini merupakan sebuah teknik yang terstruktur. Kenapa terstruktur? Karena nanti ketika kalian hendak menggunakan AHP, kalian harus mengikuti beberapa langkah yang sudah ditentukan, gitu. Oleh karena itu dia sistematis terstruktur. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menganalisis permasalahan yang kompleks. Kenapa kompleks? Karena AHP ini disarankan untuk menganalisis alternatif yang paling sedikitnya ada 3. Gitu. Kalau alternatifnya ada 2, nggak usah pakai AHP gitu ya. Metodenya terlalu canggih. Gitu. Silahkan pakai vector rating aja cukup. Atau kamu pilih secara manual aja bisa. Gitu. Tapi ketika pilihan kamu itu cukup banyak,
ya, alternatifnya cukup banyak, sehingga menyebabkan kamu nggak bisa pilih, semuanya punya plus minusnya sendiri, dan ini menyebabkan masalahnya jadi kompleks, bisa minta tolong ke AHP untuk bantu menyelesaikan masalah. Gitu. Nah, si AHP ini akan menggunakan teknik matematika dan psikologis. Kenapa psikologis? Karena nanti si pengambil keputusan itu juga diminta pendapatnya tentang ya misalkan performansi dari tiap alternatif atau aspek apa sih yang penting yang harus dipertimbangkan gitu. Oke ya. Nah, contohnya bisa diterapkan di apa saja, di transportasi, pemilihan transportasi, lokasi, supplier, atau pemilihan mesin. Gitu. Nah, langkah pertama dalam AHP itu adalah kita akan menyusun tingkat kepentingan dari tiap-tiap kriteria maupun dari tiap alternatif. Gitu. Nah, secara terstruktur langkahnya adalah seperti ini. Tentukan tujuannya dulu. Tujuannya apa? Misalkan melakukan pemilihan mesin, gitu. Atau melakukan pemilihan supplier. Oke. Kemudian berikutnya, kriteria pemilihannya apa, gitu ya. Pastinya kita harus tahu dulu, memilih supplier. Oke, berdasarkan apa? Harganya, kualitas produknya, delivery-nya, atau yang lain. Gitu. Nah, kita akan buat beberapa kriteria untuk memilih supplier tersebut. Misalkan kita sediakan ada 4 kriteria, yaitu dari segi kualitas produk, dari segi harga, dari segi kualitas pelayanan atau ketepatan pengiriman, begitu, dan juga dari sisi jarak, misalkan. Ya. Nah, selain kriteria, kita juga bisa membagi lagi ke dalam subkriteria, tetapi ini tidak kita lakukan sekarang dan tidak ada dalam materi MO, gitu ya. Mungkin ada ketika kalian melakukan AHP di kondisi real. Dan juga selain kriteria, ada pula alternatif. Opsinya ada berapa, apa aja, gitu. Harus tahu, gitu ya. Opsinya ada berapa? Oh, ada 3. Oke, bisa pakai AHP. Kalau opsinya cukup 2 saja, ya kita tidak perlu menggunakan AHP, terlalu rumit, gitu ya. Metodenya terlalu rumit. Kita pilih biasa aja berdasarkan factor rating method, atau mungkin kita bisa pilih secara langsung. Nah, langkah ketiga adalah bikin perbandingan pairwise. Pairwise itu seperti apa? Membandingkan sepasang-sepasang, pair, gitu ya, sepasang-sepasang, gitu. Ya, karena kita kan punya beberapa alternatif, gitu. Dan orang cenderung mudah ketika dia diberikan hanya 2 pilihan. Ketika hanya ada 2 pilihan, kita mudah untuk melakukan perbandingan dan memilih mana yang terbaik. Gitu. Jadi misalkan nih punya 3 opsi, A, B, dan C. Kita bandingkan dulu A dan B. Kemudian kita bandingkan A dan C. Kita bandingkan B dan C. Gitu. Kayak itu pairwise comparison. Kalau sudah, kita hitung bobot dan hitung konsistensi rasio, nanti kita akan lihat. Kemudian mengevaluasi alternatif berdasarkan bobot. Jadi, alternatif yang punya bobot terbesar itu yang akan kita pilih sebagai ya opsi kita, sebagai decision kita, keputusan kita. Gitu. Nah, kurang lebih kalau digambarkan dalam diagram, bentuknya adalah seperti ini. Misalkan kita punya goal memilih supplier. Kita punya 4 kriteria, kualitas produk, harga, delivery, dan juga jarak. Itu alternatifnya ada berapa? Ada 3. Artinya nanti di setiap kriteria, 3 alternatif itu akan dinilai. Ya. Alternatif 1 berdasarkan kriteria 1, nilainya berapa? Alternatif 2 berdasarkan kriteria 1, ya masih kriteria 1 nih. Alternatif 2 berdasarkan kriteria 1, itu dapat nilai berapa? Alternatif 3 berdasarkan kriteria 1 dapat berapa? Dan seterusnya. Ya, sampai ketiga alternatif itu direview berdasarkan 4 kriteria. Nanti akan dipilih mana alternatif terbaik berdasarkan keempat-keempatnya ini. Gitu. Nah, kemudian kita akan melakukan yang namanya pairwise comparison. Pairwise comparison untuk di kasus MO nanti angkanya sudah diberikan. Khusus di kasus MO. Tetapi kalau kamu akan mengangkat AHP ini menjadi topik skripsi, misalkan begitu, dan kamu punya objek yang diteliti,
maka pairwise comparison ini kamu lakukan sendiri dengan cara wawancara, dengan cara bagiin kuesioner, itu bisa. Gitu ya. Nah, siapa yang menentukan pairwise comparison? Ini adalah pengambil keputusannya. Jadi nanti kalau kamu punya objek untuk dilakukan AHP, ya kamu bisa mengambil satu decision maker untuk dicari tahu infonya, gitu ya, untuk digali info tentang ini. Intinya adalah kita akan bandingkan I dan J, gitu ya, dua alternatif atau dua kriteria. Kemudian kita akan tentukan berapa angkanya I dibandingkan J. Gimana, gitu ya? Kalau di sini ada nilai 13579, angka minimalnya 1, angka maksimalnya 9. 1 terjadi ketika I dan J itu sama-sama penting. Ketika decision maker mengatakan bahwa I itu sedikit lebih penting daripada J, gitu, maka bisa diberikan nilai 3, sedikit lebih penting, gitu ya. Kalau I cukup penting dibandingkan J, maka kamu bisa kasih nilai 5. Kalau I lumayan penting, gitu ya, sangat-sangat penting deh, gitu, maka diberi 7. Kalau absolutely penting, sangat jauh jaraknya dibandingkan J, maka kamu bisa isi dengan nilai 9. Gitu. Tetapi di sini harap menjadi catatan, nilai ini tidak mutlak. Artinya kalau kamu mau ngasih nilai 2, nilai 4, nilai 6, nilai 8, itu juga bisa. 13579 itu patokan buat si pengambil keputusan untuk menentukan kira-kira I dibandingkan dengan J, itu bagaimana posisinya. Tuh ya. Nah, misalkan seperti ini. Sudah ditentukan bahwa I itu sedikit lebih penting daripada J. Maka kita akan beri nilainya 3. I sama dengan 3J. Maka kalau dibalik, J sama dengan 1/3I. Gitu ya. Kalau dibalik artinya nilainya adalah 1/nya. Oke, saya ulang. I sama dengan 3J. Maka kalau dibalik, J sama dengan 1/3I. Gitu. Itu prinsip yang harus kalian punya. Karena nanti ketika perhitungan, kalian ada saatnya diminta untuk mengisi pairwise comparison-nya sendiri berdasarkan angka yang sudah ditentukan dari posisi sebaliknya. Gitu. Oke. Nah, langkah-langkahnya kurang lebih 1, 2, 3 seperti ini, tetapi supaya lebih mudah dipahami, saya akan menggunakan contoh. Ya. Menggunakan contoh. Oke. Contohnya adalah seorang purchasing manager itu hendak mengevaluasi beberapa supplier untuk komputer. Nah, kriterianya apa? Kriteria pasti diberikan, gitu ya. Harga, service quality, delivery, dan product quality. Itu 4 kriteria. 4 kriteria untuk menentukan supplier mana yang akan dipilih. Nah, kemudian dari keempat kriteria ini, tentu saja ada kriteria yang lebih unggul daripada kriteria yang lain. Maksudnya adalah ada kriteria yang lebih penting daripada kriteria yang lain, gitu. Nah, hasil pairwise comparison-nya adalah seperti ini, ya. Untuk matriks kriteria, matriks antar kriteria, gitu. Dari keempat kriteria yang sudah ditentukan, kita buat tingkat kepentingannya di sini. Contoh, cara bacanya adalah lihat dulu dari baris, kemudian ke kolom. Lihat dulu dari baris, kemudian ke kolom. Contoh, price dibandingkan service quality. Price dibandingkan service quality. Nilainya berapa? 3. Artinya cara bacanya yaitu price itu 3 kali lebih penting daripada service quality. Gitu ya.
Jadi kalau nilainya lebih besar dari 1, artinya dia lebih penting. Yang lebih penting yang mana? Yang baris. Gitu. Contoh satu lagi, price dan delivery. Nilainya 2. Artinya si price itu 2 kali lebih penting daripada delivery. Oke, coba saya tanya. Delivery dibandingkan dengan service quality, lebih penting yang mana? Dianira, Amirah, Lutfia. Service quality, Bu. Cara bacanya gimana? Nilainya berapa? Dianira. Oke, saya tanya lagi, Dianira. Delivery dan service quality, lebih penting yang mana? Service quality gitu, Bu. Nilainya berapa? Kamu bisa pinpoint nilainya? Nilainya berapa? Angkanya? Ditambah bukan, Bu? 13. Caranya gimana? Kenapa ditambah? Delivery dibandingkan service quality. Belas kamu dapat angka dari mana? Dari 3 tambah 1 tambah 4 tambah 4, Bu. Oh, kan saya tanyanya cuma delivery dibandingkan service quality. Oke, diulang ya. Panah saya kelihatan nggak sih? Kursor saya kelihatan nggak sih? Di kalian? Nih, Kelihatan, Bu. kelihatan. Kelihatan ya. Jadi saya ulang ya. Tadi saya ulang. Price, ini saya perhatikan panah kursor saya. Price dibandingkan service quality. Selalu baca dari barisnya dulu. Price dibandingkan service quality. Ini angkanya berapa? Yang ketemunya di mana? Di angka 3 kan? Bukan Iya, Bu. semuanya dijumlah. Gitu. Price dibandingkan service quality. Itu nilainya 3. Artinya, yang kamu sebut pertama kali itu 3 kali lebih penting daripada service quality. Yang kamu sebut kedua. Gitu. Price dibandingkan service quality. Lebih penting mana? Lebih penting price. Kenapa? Karena di sini angkanya 3. Gitu. Lebih pentingnya berapa kali? 3 kali. Gitu cara bacanya. Ya. Price dibandingkan delivery, yaitu 2. 2 berarti price itu lebih penting 2 kali daripada delivery. Gitu. Sedangkan sebaliknya, gimana kalau angkanya seper? Ini kan ada angkanya seper. Contoh, service quality dibandingkan price. Service quality dibandingkan price. Maka service quality tidak lebih penting daripada price. Gitu. Kenapa? Karena angkanya seper, kurang dari 1. Nah, atau kalau mau dibalik, berarti yang keduanya lebih penting. Price lebih penting daripada service quality. Lebih pentingnya berapa? Ambil angka yang bawahnya. 3. Gitu. Oke, coba saya tanya lagi. Product quality dibandingkan delivery, lebih penting mana? Nyimas Zahra. Produk quality dibandingkan delivery ya, Bu? Iya. Lebih penting produk quality 2 kali, Bu. 2 kali lebih penting. Oke, betul. Kemudian, service quality dibandingkan product quality. Service quality dibandingkan product quality. Antonius Vivaldi. Antonius Vivaldi. Iya, Bu. Oke. Service quality dibandingkan product quality. Lebih penting mana? Servis bukan, Ibu? Angkanya berapa?
Service quality dibandingkan product quality. Lebih penting mana? Service quality dibandingkan product quality. Ketemu angkanya di mana? Di angka berapa? Oh, di pentingnya yang saya ulang lagi Bu, kayaknya kalau itu lebih penting yang produk quality kayaknya ya Bu. Saya tanya dulu angkanya. Oh, kayaknya 4 kali bukan Bu? 4 kali 1/4. Oke, saya tanya sekali lagi. Service quality dibandingkan product quality, itu angkanya berapa? 1/4 Bu. 1/4. Dia lebih kecil dari 1. Artinya yang lebih penting si service quality-nya atau product quality-nya? Produk Bu. Product quality. Oke ya. Ketika service quality dibandingkan product quality, itu angkanya 1/4. Di bawah 1. Artinya yang lebih penting adalah yang disebutkan belakangan. Gitu, yaitu product quality. Product quality lebih pentingnya berapa kali? 4 kali. Lihat di penyebutnya. Tuh. Oke, nah kemampuan ini harus mutlak kamu punya ketika mengerjakan AHP. Karena nanti di soal tidak semua angka diberikan. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini, ini adalah mirroring. Mirroring di sini ya. 1, 1, 1, 1 ini mirrornya. Jadi angka yang di bagian bawah itu mirror angka yang di bagian atas. Nih, 3/3, 2,5, 2,5, 1/4, 4,5, 2. Gitu, itu mirrornya. Dan biasanya hanya diberikan satu sisi. Nanti kalian bisa lihat di latihan soalnya. Bisa dilihat dari satu sisi saja, dan mau nggak mau, kalian harus lengkapi sendiri. Gitu. Oke, itu adalah tabel pertama, yaitu terkait perbandingan kriteria. Mana lebih penting, kriteria 1 dibandingkan kriteria yang lain. Nah, kemudian untuk masing-masing kriterianya, yaitu price, service quality, delivery, product quality, itu kita akan bandingkan tiap-tiap suppliernya. Gitu. Untuk price, kita punya 3 supplier, kita bandingin. Kalau dari segi harga, itu bagusan yang mana sih? Gitu ya. Lebih bagus yang mana nih kalau dari segi harga? Oke, saya coba tanya lagi. Lihat tabel yang pertama ini, dari segi price. Untuk segi price, supplier A dibandingkan supplier B, lebih bagus yang supplier A atau supplier B? Supplier B ya, Bu. Supplier B. Oke, betul. Kemudian supplier B dibandingkan dengan supplier C, bagusan siapa? Dari segi harga. Di supplier C, Bu. Supplier C. Oke, betul. Kurang lebih seperti itu cara bacanya. Dan terlihat di sini bahwa angka yang diberikan itu satu sisi saja, mirrornya saja. Gitu. Maka kamu harus lengkapi sendiri. Gitu. Nah, supplier B dibandingkan supplier A di sini angkanya berapa? B dibandingkan A di sini nih. 3 ya, Bu. 3. Oke. Kalau yang C bandingkan A? 4, Bu. 4. Oke. Dan seterusnya. Nanti silahkan diisi sendiri. Gitu. Kenapa? Karena pada dasarnya AHP gampang loh. AHP gampang kalau kamu udah tahu cara-caranya. Karena ya begitu aja terus gitu. Langkahnya diulang-ulang. Oke ya. Price, service quality, delivery, dan product quality. Jadi sampai sini total tabel yang kita punya ada 5. Yaitu yang pertama tabel terkait kriteria matriks ini 1. Untuk membandingkan antar kriteria mana yang lebih penting. Kemudian 4 sisanya adalah terkait perbandingan supplier berdasarkan kriteria yang sudah disebutkan, yaitu price, service quality, delivery, dan product quality. Gitu. Oke, nah sampai sini setelah kita lengkapi ya, kita akan lengkapi dulu angka-angka di sel-sel yang kosong ini, maka kita bisa mulai untuk mengerjakan AHP.
Oke, langkah pertama untuk mengerjakan AHP adalah kita akan ambil tiap-tiap tabelnya. Jadi kita punya 5 tabel, ya. Kita punya 5 tabel. Kemudian kita akan normalisasikan untuk tiap tabel. Contoh ya. Ini menggunakan tabel price. Oke, kita akan menggunakan tabel price. Saya akan bukakan Excel-nya ya. Saya akan copy dulu tampilannya. Kita akan sama-sama belajar normalisasi. Oke, tabel price-nya seperti itu. Saya copy, kemudian kita akan normalisasi. Oke, dari segi price. Dari segi price, kita punya supplier A, kemudian supplier B, dan supplier C. Oke. Kalau kamu suka dengan Excel, kamu bisa formulasikan pengerjaan AHP ini ke dalam formulasi Excel, di mana ketika kamu masukkan angkanya itu langsung jadi, ya. Nanti siapa yang dipilih gitu. Oke, contohnya seperti ini. Saya masukkan dulu angkanya 111. Ini sama dengan 1/3, sama dengan 1/4, sama dengan setengah. Nah, sama ya. Tabel price di sini sama dengan yang ada di sini. Gitu. Nah, langkah pertama adalah kita akan, kelihatan nggak sih? Oke, langkah pertama kita akan lengkapi dulu angkanya, karena yang diberitahu baru satu sisi. Kita akan lengkapi sama dengan 1 per dia. Sama dengan 1 per dia. Sama dengan 1 per dia. Nah, oke, sudah lengkap. Maka langkah berikutnya adalah kita jumlahkan secara kolom. Kita ingin tahu penjumlahannya berapa nih. Oke, kita jumlahkan secara kolom. Ini berlaku untuk kolom pertama, kedua, dan juga ketiga. Oke. Nah, kalau sudah, kita akan melakukan yang namanya normalisasi. Normalisasi, caranya gimana? Caranya adalah angka di dia dibagi total. Ya. Angka di dirinya sendiri dibagi total. Oke. 1 dibagi 8. Kemudian berikutnya 3 dibagi 8. Kemudian berikutnya 4 dibagi 8. Nah, untuk cek apakah angka ini sudah betul, yaitu penjumlahannya harus sama dengan 1. Oke. Nah, saya sarankan kamu mengerjakan AHP pakai Excel, supaya gampang. Nggak usah ngitung-ngitung rumit. Hal yang sama akan diterapkan untuk yang B. Oke ya, pembaginya ini 3,333. Nih. Oke, sumnya harus 1. Begitu pula untuk yang C. Yang C kita akan gunakan pembaginya 1,75. Secara sum kolom harus 1. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu?
Belum ada, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, kita akan cari average per baris. Ya. Average per baris ini yang disebut nanti sebagai bobot atau weight. Gitu ya. Kalau nanti di AHP disebut bobot atau weight, ini adalah si average-nya ini. Angka average-nya ini. Ini adalah bobot atau weight. Nah, caranya gimana? Jangan lupa ini adalah kita rata-ratakan secara baris. Average. Oke, rata-rata secara baris. Oke ya. Rata-rata baris. Dapatlah angka ini. Oke, dan kembali lagi. Penjumlahannya harus sama dengan 1. Bu, mau nanya, Bu. Ya, Ini bisa dibalik nggak tabelnya ya, Bu? tabelnya dibalik bisa. Bisa kan ya, Bu? Oke, sip. Thank you, Bu. Ya, Ibu mau memastikan aja. mm-mm. Untuk price itu angkanya mutlak ya, Bu ya? Yang mana? Yang price supply A, B, B, C, C itu. Ini maksudnya. Iya, Ibu. Ini angkanya sudah diberikan di soal nanti. Oke, baik, Bu. Oke. Tapi kalau dalam kenyataannya kamu cari sendiri gitu. Oke ya. Tapi kalau masih dalam kasusnya si MO sih masih diberikan. Tinggal kamu isi sisi yang sebelahnya aja gitu. Oke ya. Nah, ini ketika sudah mendapatkan average atau yang disebut sebagai bobot atau weight, maka pengerjaan untuk tabel ini udah beres. Begitu. Oke ya. Nah, saya akan berikan satu contoh lagi untuk yang ini kan price. Kamu harus lakukan untuk si tabelnya service quality. Tabelnya seperti apa? Kamu buat sampai dapat average. Kemudian kamu lakukan untuk tabel delivery. Kemudian kamu lakukan juga untuk tabel product quality. Ya, jadi kamu ini tabel, ini tabel, ini tabel. Ya. Dan saya akan mencontohkan satu lagi untuk tabel kriteria matriks. Oke, saya akan copy dulu untuk tabelnya. Oke, saya singkat ya. Nah, kalau seperti ini kan kamu bisa buat rumusnya di Excel. Jadi cepat. 1/4, ini kemudian 1/4. Oke. Oke, jadilah tabel seperti ini. Ketika sudah ada tabel seperti ini, maka langkah pertama adalah kita jumlahkan untuk tiap kolom. Oke, kita jumlahkan tiap kolom, lalu kita lakukan normalisasi. Sama dengan dia dibagi total. Oke.
Kemudian untuk kolom berikutnya sama, nilainya dia sendiri dibagi total, dan kita lihat apakah jumlahnya 1, betul. Lalu dia dibagi total, jangan lupa pembaginya harus di kolom yang sama, jumlah di kolom yang sama, dan jumlahnya harus 1. Nah, ngecek jumlah fungsinya untuk apa? Kalau kita melakukan kesalahan, gitu. Kalau kita melakukan kesalahan, pembaginya bukan di kolom itu, misalkan, nanti jumlahnya pasti bukan 1. Nah, contohnya gini nih. Contohnya gini, langsung saya drag. Pasti hasilnya bukan 1. Nah, ini menjadi pertanda, oh kita salah, gitu. Oke. Oke. Nah, kemudian kita akan cari weight. Weight-nya dengan cara merata-ratakan secara baris. Dan jumlahnya harus 1. Nah, weight ini yang penting. Nanti di tabel product quality juga kita akan highlight weight-nya berapa. Delivery sama, service quality sama, gitu. Oke ya, ini weight ini yang penting. Oke, sampai sini. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, kita balik lagi. Kita hampir selesai untuk langkah AHP. Kalau dirangkum, weight untuk masing-masing tabel itu bisa ditampilkan seperti ini. Nah, oke ya, ini adalah hasil yang sudah selesai. Ketika kita sudah mendapatkan weight untuk masing-masing tabelnya. Kita punya 5 tabel. Ya, kita punya 5 tabel. Gini, untuk tabel price. Untuk tabel price, weight yang kita dapatkan adalah ini. Ya, weight yang kita dapatkan adalah ini. Untuk tabel price yang tadi kita hitung. Atau mungkin kamu bisa cross-check juga. Sama nggak? Sama. Gitu ya. Untuk tabel service quality yang tadi tidak kita hitung, ya, weight-nya adalah ini. 3 angka ini. Untuk tabel delivery yang tidak kita hitung juga, weight-nya adalah seperti ini. Untuk tabel product quality yang tidak kita hitung, tabelnya adalah seperti ini. Ya, ini weight-nya. Untuk matriks kriteria yang baru saja kita hitung, susunan weight-nya adalah seperti ini. Benar nggak? Coba ya, supaya kalian nggak bingung, saya akan copy, kemudian kita cek di Excel. Kelihatan bahwa weight untuk kriteria matriks itu sama dengan weight yang di bawah. Ini ya, kriteria weight yang di sini nih, itu sama dengan yang ada di sini. Nih. Sama. Nah, itu. Kemudian berikutnya, ini yang ada di price ini, weight yang ada di price itu adalah, itu adalah yang sama dengan yang kita hitung.
Nih ya, ada di price. Ini 0,123, 0,32, 0,557 itu adalah ini. Nih, 0,123, 0,32, 0,557. Itu. Oke ya, kebayang ya. Nah, berikutnya gimana cara kita menentukan mana supplier yang terbaik? Dengan cara mengkalikan bobot dari kriteria matriks dengan tiap-tiap suppliernya, yaitu nilai supplier A itu adalah yang ini. Ya. Nilai supplier B adalah di baris kedua. Nilai supplier C itu adalah di baris ketiga. Gitu. Nah, untuk nilai supplier ini berdasarkan masing-masing kriteria itu akan dikalikan dengan kriteria weight-nya. Artinya, ketika nilai supplier di kriteria tertentu itu tinggi dan bobotnya itu tinggi, maksudnya itu yang menjadi hal yang penting buat kita, buat si pengambil keputusan, maka nanti ketika keduanya dikalikan, hasilnya akan besar nilainya. Yaitu, ketika kita ingin mencari supplier A, nilai akhir untuk supplier A, 0,123 kali 0,398 plus 0,087 kali 0,085 plus 0,593 kali 0,218 plus 0,265 kali 0,299 gitu. Ya. Begitu pula untuk supplier B. 0,32 kali 0,398 plus 0,274 kali 0,085 plus 0,341 kali 0,218 plus 0,656 kali 0,299 gitu. Maka didapatkan hasilnya bahwa nilai akhir tertinggi dimiliki oleh si supplier B. Maka si supplier B yang akan kita pilih gitu. Nah, itu. Langkah AHP adalah sampai situ. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke perhitungan konsistensi rasio. Enggak ada, Bu. Oke, nggak ada. Sip. Nah, kita ini sudah selesai mencari AHP. Tetapi sebetulnya sebelum kita mencari mana sih alternatif yang paling baik, itu adalah kita harus melakukan yang namanya konsistensi rasio dulu. Ya, kenapa seperti itu? Karena balik lagi, kita lihat bahwa penentuan angka ini, contohnya seperti itu kan kalau kita lihat secara realnya, dilakukan oleh si decision maker, pengambil keputusan. Dan itu dilakukan berdasarkan pairwise comparison, artinya kita bandingkan dua-dua. Gitu. Ada kalanya, namanya juga manusia, ketika dia diminta untuk melakukan pairwise comparison, itu nggak konsisten. Nggak konsistennya gimana? Contoh, si pengambil keputusan diminta untuk membandingkan A dan B. Contohnya gitu ya, gampangnya gitu. A dan B, oke, A dan B. Lebih penting yang mana? Oh, lebih penting A. Oke ya, A lebih penting daripada B. Kemudian, pairwise comparison lagi. B dibandingkan C. Penting mana? Oh, lebih penting B. Gitu. Nah, kemudian ditanya lagi yang lain. A dibandingkan C. Lebih penting mana? Kan harusnya lebih penting A. Gitu ya. Tetapi kadang-kadang bisa dibilang si pengambil keputusannya mikir nih, oh nggak konsisten. Jadinya C lebih penting. Gitu. Nah, mungkin menurut kalian, masa gitu aja nggak bisa sih? Nah, itu terjadi pada 3 alternatif aja. Coba kalau ada 10 alternatif, kamu udah lupa gitu ya, menentukan lebih penting yang mana kamu udah lupa. Gitu. Tetapi ketika diurut, jadinya nggak konsisten. Gitu. Itu kemungkinan ketidakkonsistenannya. Maka tadi ketika kamu sudah mendapatkan weight untuk
tiap tabel, kamu sebetulnya wajib melakukan yang namanya konsistensi rasio. Oke ya, konsistensi rasio. Oke, nah kita akan bahas secara langkah-langkah gimana cara ngitung konsistensi rasio. Ada 3 langkah yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, hitung dulu lambda max. Lambda max untuk tiap bobot, nanti kita akan latihan. Kemudian langkah kedua, hitung konsistensi indeks, rumusnya ada di sebelah kanan, yaitu lambda max minus n dibagi n minus 1, di mana n itu adalah jumlah yang dibandingkan. Gitu, jumlah yang dibandingkan. Kemudian hitung CR. CR itu adalah konsistensi rasio. CR didapat dari CI dibagi RI, di mana RI itu merupakan konstanta yang didapatkan dari tabel yang ada di layar. Ya. Kalau kita tahu N, kita bisa tahu RI-nya berapa. Contoh, N-nya 3, RI-nya 0,58. N-nya 4, RI-nya 0,9. Gitu. Nah, kemudian gimana? Ketika kita sudah tahu angka CR-nya, maka ketika CR kurang dari atau sama dengan 10%, 10% itu adalah 0,1, maka dikatakan ketidakkonsistenannya dapat diterima atau tabel ini sudah konsisten. Pairwise comparison yang dilakukan untuk tabel tertentu itu sudah konsisten. Tetapi ketika konsistensi rasionya lebih besar daripada 10%, maka kita harus mengambil data lagi terkait pairwise comparison-nya. Artinya, angka yang ada di dalam tabel itu harus direvisi. Gitu. Nah, kurang lebih itu langkahnya. Kemudian gimana prakteknya? Lambda max carinya gimana? Oke, kita akan menggunakan tabel perbandingan tiap supplier dari segi harga. Oke ya, tabel yang price ini yang tadi sudah kita lakukan, yaitu dengan cara kita jumlahkan secara kolom tadi udah ya, kemudian kita normalisasi, lalu cari average per baris. Average ini yang tadi kita sebut sebagai bobot atau weight gitu. Oke ya, dapat angkanya. Nah, lambda max-nya gimana? Caranya di sini nih. Lambda max adalah ambil bobot tiap alternatif ya, 0,123, 0,32, 0,557 ini. Kemudian kalikan dengan matriks awalnya. 134. Oke, 134. Sepertiga 12. Sepertiga 12. Seperempat setengah 1. Seperempat setengah 1. Gitu. Ya. Kalikan berarti yang atas didapatkan dengan cara 0,123 kali 1 plus 0,32 kali sepertiga plus 0,557 kali seperempat. Hasilnya 0,369. Oke, kemudian berikutnya. Yang tengah gimana? 0,123 kali 3 plus 0,32 kali 1 plus 0,557 kali setengah. Hasilnya 0,967. Gitu. Nah, kalau sudah, bagilah dia dengan bobot. Oke ya, bagilah dengan bobot. Didapatkan angka ini. Nah, lambda max adalah rata-rata dari angka ini. Rata-rata ya. Maka ya kalau 3 penjumlahan ya dibagi 3. Gitu ya. Nah, kurang lebih begitu. Kemudian kita akan hitung CI. CI sama dengan lambda max di minus N dibagi 2. Nah, N itu apa? N itu ini. Berapa ukuran tabelnya? 3 kali 3 berarti N-nya 3. 4 kali 4 berarti N-nya 4 gitu. Berapa yang dibandingkan? Gitu ya. N itu adalah berapa yang dibandingkan. Oke. Oke ya. Nah, CR adalah CI dibagi RI. RI untuk N-nya sama dengan 3 itu adalah 0,58.
CR-nya bernilai 0,016 atau kalau dalam persen 1,6%. Itu kurang dari 10%. Artinya ketidakkonsistenannya masih bisa diterima atau tabel si price ini sudah konsisten. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada. Nah, kalau tidak ada, sekarang udah jam 5.44, silahkan sambil mencatatkan kehadiran yang kedua ya di kuliah pengganti. Oke, sudah ada 30 peserta di sini yang mencatatkan kehadiran kedua, masih saya tunggu buat yang lain yang belum mencatatkan kehadirannya. Gitu. Nah, bagi yang sudah, di IDE selain ada materi juga ada latihan AHP. Coba dibaca dulu untuk latihan AHP-nya, coba kerjakan yang nomor 1. Nah, coba dikerjakan dulu AHP-nya dan untuk tiap-tiap tabel silahkan dihitung apakah dia konsisten atau enggak, gitu ya. Bisa sambil saya perlihatkan di sini. Oke, di sini kriterianya ada 4, sama seperti yang tadi, hanya saja angkanya beda. Dan langkah pertama adalah kamu harus lengkapi dulu. Lengkapi ini yang masih kosong. Oke, kemudian alternatifnya ada 3. Maka kita akan evaluasi tiap-tiap alternatif ini, Cimahi, Cicahem, dan Rancaekek, berdasarkan 4 kriteria yang sudah ditentukan. Biaya sewa, lokasi, keamanan, dan juga kondisi gudang. Gitu. Nah, setelah kamu menghitung weight-nya, maka silahkan dihitung juga konsistensinya. Apakah tiap-tiap tabel ini, tabel yang ini, dan yang paling terakhir, itu sudah konsisten belum? Kalau sudah, maka bisa dicari solusi dari AHP-nya itu seperti apa. Ya, gudang yang akan dipilih itu seperti apa. Gitu. Oke ya. Nah, silahkan dikerjakan dulu dalam waktu 15 menit ya. 15 menit atau 10-15 menit deh. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan dulu. Ya, baru nanti setelah itu sisanya dikerjakan di rumah sebagai tugas. Oke, silahkan dikerjakan dulu atau paling nggak dilihat dulu. Kira-kira ada yang masih dibingungkan nggak? Gitu.
Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kalau begitu silahkan dikerjakan nomor 1 dan nomor 2 sebagai tugas saja. Dikumpulkan hari Selasa sebelum perkuliahan kita di jam 1. Gitu ya. Nanti saya akan bukakan untuk folder pengumpulannya di IDE. Saya harapkan ini dikerjakan sendiri-sendiri sehingga kalian bisa mengukur seberapa jauh pemahaman kalian terhadap